hubungan yang toksik. Hubungan yang tidak sehat, merusak, merugikan, menjatuhkan kesejahteraan emosi dan mental kita. Ya kalau sekelilingmu isinya orang-orang toksik semua, ya nasibmu buruk. Kamu kecapean tiap hari, stres, cemas, depresi tiap hari. Pada akhirnya mungkin ada dampak kamu tidak percaya diri, merasa harga dirimu turun, depresi, kamu jadi sulit percaya sama orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Ada filosofi lagi terkenal ya, filosofi angsa. Angsa yang terbang berkelompok. Itu menarik. Jadi kalau teman-teman angsa itu bahasa Jawane banyak. Itu di Jawa unik ya, banyak itu bukan bahasa Indonesia kalau di Jawa. Jadi angsa itu ketika bermigrasi ya di Eropa, itu biasanya membentuk huruf V, Victory. Kalian lihat ya, saya tidak tahu sekarang tidak ada angsa nyebrang ya. Kalau zaman dulu sore itu banyak, tapi tidak tahu sekarang mulai jarang itu. Kelakuannya manusia mesti yang membuat begitu. Jadi angsa itu pakai huruf V kalau sedang terbang migrasi, dan itu sebenarnya tidak sekedar kebiasaan, tapi ada yang meneliti maknanya dalam. Kenapa begitu? Ya V itu nanti yang ada di ujung itu jadi pemimpinnya. Ternyata formasi huruf V itu pertama-tama bermakna efisiensi energi. Kenapa begitu? Karena setiap kali kepaan sayap angsa yang belakang, itu bisa jadi meringankan angsa yang depannya yang mimpin. Jadi daya dorong. Jadi kayak angin dari belakang itu bisa mendorong ke depan. Dan itu terbangnya jadi lebih efektif. Bisa 70% lebih jauh. Tidak capek lagi. Jadi ada aturannya, itu kuasanya Allah. Yang kedua, kalau angsa yang mimpin di depan ini lemah, lelah, capek, sudah jauh, dia akan mundur ke belakang. Terus angsa yang di belakang maju ke depan. Bandingan ya, kayak manusia bolak-balik tadi, pemimpin tidak gelem mundur. Ya, sudah kecapean, kelelahan, kebijakannya mulai ngaco, tapi ya masih tidak mau mundur. Kalah sama angsa tadi. Jadi kalau dia lelah, yang dia mundur ke belakang, yang belakang maju ke depan. Kemudian angsa-angsa di belakang itu sering berteriak, ya bunyi. Jadi mengeluarkan suara. Ini semacam memberi semangat pada angsa yang di depan. Ini kebersamaan, solidaritas. Terus, kalau ada angsa yang sakit atau terluka, kemudian keluar dari formasi, nanti biasanya itu ada dua angsa yang lain menemani dia ngawal ke bawah. Ikut turun. Dan akan ditemani terus sampai dua alternatif. Dia sembuh kemudian balik terbang atau mati. Jadi ditunggui sampai mati baru ditinggal, atau sampai sembuh baru terus diantar bareng-bareng. Jadi tidak mungkin sendirian dia. Minimal dia akan dapat dua teman untuk menemani melanjutkan perjalanan. Bayangkan, hanya sekedar angsa banyak. Itu bagaimana dia jadi sistem pendukung yang luar biasa bagi komunitasnya. Perjalanan yang kerjasama, sadar
posisi situasi. Kalau capek ya mundur. Memberi semangat yang lain. Kalau ada yang lemah ditemani. Tidak meninggalkan anggotanya di saat susah. Ini filosofi angsa yang terbangnya berkelompok. Itu makanya kalau dalam Al-Quran itu kita diminta mengambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil absor. Ambillah iktibar wahai kalian yang punya basiroh mendalam. Alam semesta ini sepenuhnya adalah pelajaran dari Allah. Nah, baik. Oke ya, ini yang positif-positif. Support system yang sehat. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Support system yang tidak sehat. Ini yang sering kita sebut toxic relationship. Hubungan yang toksik. Nah, ini yang sering sekali ditanyakan ini. Gimana Pak menghadapi hubungan yang toksik? Hubungan yang tidak sehat, merusak, merugikan, menjatuhkan kesejahteraan emosi dan mental kita. Kita lihat ya ciri-cirinya dulu. Seperti apa sih hubungan yang tidak sehat itu? Sistem yang tidak sehat. Tentu saja tidak bisa jadi dekengan kita. Tidak bisa mendukung kita. Yang pertama, yang posesif, ingin mengontrol berlebihan. Kalau kita punya teman, mungkin juga punya keluarga yang terlalu mengontrol kita sehingga kita tidak bebas mengekspresikan apa kemauan kita. Ini yang harus kita lakukan. Itu harus tidak boleh. Ini toksik. Loh apa ndak boleh Pak? Wong itu orang tua kita, wong itu. Sebenarnya boleh saja sih, tapi tidak dengan cara memaksa. Kalau ada komunikasi yang baik, memahamkan dulu dan lain sebagainya. Tidak dengan menggunakan power untuk mengontrol dan memaksa. Kalau kamu masih mau jadi pasanganku, harus begini, harus begitu. Nah, kan sering begitu ya. Kalau kamu jadi temanku, syaratnya ini. Kalau ndak itu ndak. Nah, itu ya termasuk yang tidak sehat. Yang kedua, kurang percaya. Isinya curiga. Nuduh tanpa alasan. Memata-matai. Ya, pasti tadi kamu begini ya. Nah, itu kemungkinan toksik sudah. Curiga terus, kadang-kadang malah memfitnah bahkan. Ini toksik. Hati-hati boleh, tapi kalau orang dicurigai itu kan tidak enak. Bayangkan kamu pulang, kamu padahal rajin kuliah, tapi begitu di rumah, kamu sering bolos ya di kampus, nilaimu kok jelek. Nah, itu kan loro hati kamu. Dicurigai tidak enak. Oke, sekedar orang minta klarifikasi tidak masalah. Tapi kalau kamu dituduh, apalagi dimata-matai terus. Bayangkan kalian tiap malam misalnya ditelepon siapalah saudaramu apa pasanganmu. Di mana? Belajar enggak? Jangan-jangan nongkrong di kafe ini. Kalau tiap hari begitu ya jengkel kan kalian. Tidak dipercaya itu enggak enak. Terus manipulasi emosi. Nah, ini juga. Jadi manipulasi emosi itu hubungan yang kita itu diposisikan selalu jadi orang yang merasa bersalah. Aku capek-capek ini yo gara-gara kamu lah. Coba kamu ndak begitu, aku ndak akan senang. Nah, itulah. Kita jadinya kayak orang salah besar terus. Kita jadi orang yang negatif terus. Ini kalau ndak bela-belain kamu, ndak mungkin aku kayak gini. Wah, itu sudah. Jadi gaslighting.
Padahal mungkin bukan salah kita juga sih, tapi pokoknya kita dibuat merasa bersalah terus. Kita dibuat merasa kasihan sekali dia ya terhadap orang ini. Nah, orangnya gayanya juga begitu. Ini demi siapa aku kayak gini ini? Oh, itu kamu seolah-olah dia sudah berkorban banyak demi kita, sementara kita tidak memberikan apa-apa. Itu emosi kita mesti drop. Terus tidak menguatkan tapi justru menjatuhkan, meremehkan. Kita tidak didukung tapi dijatuhkan. Alah, kalau potonganmu kayak gitu aja, tidak mungkin. Itu kita di drop sudah. Tidak percaya aku kamu. Kita nilainya tinggi misalnya. Mesti nyontek. Kapan lagi gayamu, ngerti aku. Karena ini sudah. Prestasi kita tidak dihargai. Kita dijatuhkan terus. Ini kalau kalian punya sahabat kayak gini ya toksik dia. Menyusahkanmu terus, menyakiti hatimu terus. Tidak mendukung secara positif. Kemudian komunikasinya buruk. Isinya ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, atau tiba-tiba diam. Kita jadi salah tingkah. Ini kok tiba-tiba diam? Salah opo aku tadi? Salah ngomong bagian mana saya tadi? Itu jadi kembali ke atas tadi ya, kita jadi merasa bersalah. Nah, mungkin banyak ya di antara kita yang kalau ngamuk terus tiba-tiba diam. Kalian merasakan enggak teriak-teriak apa enggak maki-maki, tapi bagi sebagian orang diammu itu menyakitkan. Kalian juga harus sadar itu. Ini termasuk jenis komunikasi yang buruk. Mbok kalau ada yang kurang berkenan, disampaikan saja, kan sahabatmu, temanmu, keluargamu. Apa sih susahnya berkomunikasi yang baik? Tambah harus teriak-teriak, tambah harus diam-diaman. Makanya kalau dalam Islam itu sesama saudaranya, sesama muslim diberi waktu 3 hari. Ayo, siapa yang benci orang lebih 3 hari? Tidak mau nyopo, tidak mau itu. Kan kita kadang bertahun-tahun kan kalau sudah tidak suka sama orang. Padahal kalau Nabi 3 hari lah kamu. Kalau sudah minta maaf lah. Kembalilah bersaudara. Kemudian apalagi yang ini ya, kekerasan. Kekerasan itu bisa fisik, bisa juga verbal. Mengancam atau emosional, menyakitkan hati. Atau yang terakhir tadi ya, menguras energi. Itu ciri-cirinya toksik sudah. Capek luar biasa. Pokoknya kalau dia datang kita ambil nafas panjang. Datang dia, ini alamat ini sudah. Kalau dia pulang kita leganya luar biasa. Alhamdulillah temannya sudah pulang ini. Kita bisa bebas lagi. Itu kemungkinan dia hubunganmu dengannya jenis toksik. Kalau sekelilingmu isinya orang-orang toksik semua, nasibmu buruk. Kamu kecapean tiap hari, stres, cemas, depresi tiap hari. Pada akhirnya mungkin ada dampak kamu tidak percaya diri, merasa harga dirimu turun, depresi, kamu jadi sulit percaya sama orang. Ada teman baru kamu ragu-ragu, jangan-jangan kayak yang kemarin-kemarin, nambah susah aja, nambah sumpek aja. Lebih baik sendiri saja. Nah, mungkin bisa begitu. Oke ya, semoga tidak banyak relasimu yang toksik. Kalau ada Pak, biarkan sebagai teman saja. Tidak harus diperdalam sebagai sistem pendukungmu. Cari lagi, perbanyak lagi teman-teman yang bisa menjadi sistem pendukungmu. Lah terus bagaimana Pak menghadapi toxic relationship ini Pak? Itu di keluarga saya ada Pak, sahabat-sahabat saya banyak Pak. Saya sering cemas, sering tidak percaya diri, sering depresi.
Apa yang harus saya lakukan? Oke ya, ini praktis sebelum ke filosofinya lagi nanti. Apa sih yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan toxic circle, toxic relationship? Yang pertama, sadari dan akui, validasi diri. Jadi kadang-kadang kita denial, menyangkal. Iya Pak, saya punya teman toksik. Iya Pak, mau gimana lagi? Keluarga saya beberapa memang ada yang toksik. Tidak masalah, akui dulu. Tanpa harus menyalahkan diri sendiri. Karena seringkali kita itu kemudian menyalahkan, mungkin saya bukan sahabat yang baik, mungkin ya Pak. Jangan-jangan saya bukan anak yang berbakti ya Pak. Ini kita sering menyalahkan diri. Tidak apa-apa, kita sadar bahwa kita ini ya memang punya teman toksik. Kadang-kadang ada orang dekat kita yang toksik. Diakui saja. Perasaan itu, rasamu yang seperti itu valid, sah, tidak apa-apa. Karena kamu berhak atas bahagia hidupmu sendiri. Ya, jangan lari dari kenyataan bahwa memang ada orang-orang toksik di sekelilingmu. Karena kadang-kadang banyak orang yang melemparkan kesalahan terus ke dirinya sendiri. Jangan-jangan saya memang yang tidak bisa membahagiakan mereka, melayani mereka. Padahal mungkin faktanya ya memang orang-orang di luar dirimu itu yang bermasalah. Jadi yang pertama ini ya, biar kamu tidak tambah depresi. Yang kedua, untuk meminimalisir sakitmu dan pengaruh negatif dari mereka, tetapkan batas. Tetapkan batas itu contohnya begini. Kalau saya teman yang ini, sudahlah ngomong umum-umum sajalah, tidak usah ngomong tentang tema-tema ini. Sensitif, nanti dia mesti nyelekit selanjutnya. Nanti dia mesti menyakitkan kalau komen. Jadi ini namanya menetapkan batas. Tadi kan saya minta, yo tetap berteman lah, tapi tidak harus sedalam itu. Yo pokoknya ketemu, yo tanya, say hello, terus tanya, hawanya kok panas ya? Kapan ya musim hujan? Terus ngono wae, bahas cuaca, bahas kamu pura-pura jadi peramal cuaca, itu musim hujan ya, kapan gerhana lagi ya, wis bahas gitu aja. Nggak usah bahas yang sensitif-sensitif, sudah. Jadi nggak usah tanya kapan lulus, kapan nikah, kapan hasil. Bangun batas yang kalian bisa, biar nggak mengarah ke sana. Kemudian kalau ada percakapan-percakapan yang mengarah ke situ, jawab singkat saja, biar ganti temanya cepat. Jadi, kapan nikah? Enggak tahu, insya Allah kalau Allah mengizinkan ketemu jodohnya ya, ngono wae wis, terus selesai. Jadi, pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang sensitif itu dijawab ringkas saja, yang enggak harus berpanjang-panjang. Enggak tahu juga saya. Pasrah saja saya pada Allah. Gitu-gitu saja. Kalimat-kalimat yang memutus rangkaian pembicaraan panjang. Kalau masih sulit dihentikan, batasi waktunya. Sudah ya, saya masih ada urusan, tidak apa-apa. Kalau masih duduk di situ tambah loro hati kalian, sakit hati. Itu yang dimaksud membangun batas, boundaries. Yang ketiga, biar tidak terlalu menyakitkanmu, ubah ekspektasimu. Kalian terlalu sakit karena mungkin kalian terlalu berharap bahwa orang ini akan memberimu apa, orang ini akan memahamimu, orang ini akan memaafkanmu. Harapanmu ketinggian sehingga kamu kecewa, jadi kamu sakit. Anggap saja dia orang lain yang kalau ngomong tidak sepenting itu. Jadi tidak harus terlalu diambil peduli. Ekspektasimu turun sudah. Ini mengurangi rasa sakitmu. Jadi kamu sangat sakit karena kemarin nganggap dia itu
sahabat dekatmu yang mengerti dirimu, yang peduli bahagia susahmu, sehingga kelakuannya yang toksik sangat menyakitimu. Nah, sekarang kamu balik ekspektasimu. Enggak, ya dia memang sahabat sih, tapi hakikatnya orang lain. Kalau dia enggak terlalu paham saya, ya wajar saja sih. Dia enggak peduli juga enggak masalah, wong dia juga punya urusan lain di hidupnya banyak. Nah, itu kamu lebih ringan. Kalau dia komentar macam-macam, itu paling basa-basi saja, cuma nyari tema obrolan saja daripada ndak ada. Ya, itu kamu ringan. Tapi karena kamu anggap berat, ekspektasimu tinggi, kamu lebih sakit. Kemudian boleh bikin trik-trik itu ya, kita kelola diri kita. Misalnya sejak mau ketemu kamu ingatkan dirimu, diingat-ingat ya, teman yang ini itu cerewetnya luar biasa. Kalau ngomong nanti bisa sampai kemana-mana yang tidak perlu-perlu diomong. Diingat-ingat, bertahan ya, nanti bertahan. Kamu ingatkan dirimu begitu. Terus mungkin pakai strategi apalah, tema ringan kayak tadi, atau humornya diperbanyak. Boleh. Atau ya kalau sudah sangat panas, menghindar saja. Lebih aman, lebih safe. Oke, baik. Ini menjawab banyak pertanyaan ke saya selama ini tentang menghadapi toxic circle, toxic relationship. Saya lanjutkan. Yang keempat, Pak, lah terus gimana Pak? Kita kan juga perlu sistem pendukung yang kuat. Kok orang sekitar saya ngaco semua ini? Yo, cari yang lain. Cari teman yang lain yang lebih sehat. Cari komunitas yang lebih mendukungmu. Cari mentor yang memahamimu. Cari terapis yang lebih paham dirimu dan lain sebagainya. Cari support system alternatif. Ini penting ya. Karena ya bagaimanapun kita perlu pendukung. Kalau ndak ada di sekelilingmu, buat yang baru. Nggak masalah. Akan selalu ada orang yang frekuensi, vibrasi, visi hidup, keinginan dan masalahnya mirip dan dekat denganmu. Yang bisa dijadikan teman, sahabat. Kemudian, kalau ini stoik ya, ingatkan terus dirimu bahwa kamu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kalian kontrol ya dirimu sendiri. Jadi kalau mereka toksik, ya sudah itulah mereka. Tapi engkau yang bisa ngatur responmu pada mereka. Jadi kan kalau kata Marcus Aurelius itu kan, kalau ada orang menyakitimu, itu engkau juga punya andil salah. Salahmu di mana? Kok kamu mau disakiti? Wong yo kamu cueki saja bisa kok. Lah kok kamu dengarkan, kamu seriusi. Jadi orang lain maki-maki kamu, itulah situasinya dia, kondisi dia. Kamu tidak kuasa pada dia, wong dia pribadi yang tersendiri. Tapi responmu terhadap maki-makinya dia, itu dalam kuasamu. Kamu dengarkan terus kamu jadi marah balik, atau kamu cueki dan kamu tidak peduli, itu kan kamu kuasa ngatur dirimu. Jadi dia ngomong apa saja panjang lebar, yuk. Kalau bahasa saya dulu di kampung, wis dianggap koyo kaset rusak ngono wae. Jadi kayak kaset rusak itu kan dia nggak karu-karuan ngomongin, tapi ya nggak bisa didengerin, biar sajalah. Anggap saja hiburan gitu saja. Itu kan bisa. Yo kita juga sih terlalu, kalau bahasa hari ini terlalu baper. Kenapa diambil serius? Wong kita cueki saja bisa. Jadi kita yang bisa ngatur respon kita. Ngapain energi kita investasikan sebanyak itu ke dia yang menyakiti kita. Ayo kita investasikan ke hal yang lebih positif. Pekerjaan kita, hobi kita, spiritualitas kita. Daripada dengerin kata-katamu, mending aku ngaji misalnya.
Nah, itu kan jadi positif. Lah ngapain kita habisin energi sampai di rumah masih kepikiran temanku tadi. Lah kamu menginvestasikan energi sebesar itu pada temanmu yang toksik, ngapain? Nah, fokuslah pada hal yang bisa kalian kendalikan. Kemudian pertimbangkan pilihan jangka panjang. Ini dalam konteks tertentu ya, jika sudah sangat merusak sama sekali, mungkin kekerasan fisik verbal parah, pertimbangkan dua hal. Yang pertama low kontak, yang kedua no kontak. Low kontak minimal ketemu, kalau no kontak sudahlah kita putus, tidak jadi sahabat lagi. Tidak masalah juga. Karena ini hidup kita. Jangan sampai kita resikokan dia jadi hancur karena orang lain. Bukan berarti kita tidak berbakti pada orang tua atau tidak peduli dengan sahabat, tapi yang pertama-tama kita lindungi mental kita sendiri. Toh kalau kita sehat jasmani rohani juga kita bisa melakukan kebaikan yang banyak pada orang-orang di sekeliling kita. Baik ya teman-teman, jadi tahu ya sekarang caranya menghadapi toxic circle, toxic relationship. Ini tadi yang kita rumuskan, support system yang tidak sehat. Tadi ada 7 ya. Sadari dan validasi, bangun batas yang jelas, ubah ekspektasi, kelola diri, cari support system alternatif, kendalikan diri, dan pertimbangkan kalau sudah parah pilihan-pilihan jangka panjang.